Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada ya. Selalu itu ya, sebagai pembuka untuk perjumpaan kita. Oke, masih bersama di channel reading ya, bersama Gondes pastinya. Apakah dia masih sayang dan cinta sama kamu atau tidak? Karena sepertinya dia mulai berubah. Gitu pertanyaannya. Ya, oke, kita akan shuffle buat sahabat ya yang sudah selalu stay di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih ya, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan terkabul apa yang menjadi cita dan cinta sahabat aku di mana pun berada. Yang belum, silahkan gabung di channel Gondes ya, dan jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya sebanyak-banyaknya, yang pastinya komen yang membangun untuk Gondes ya, yang tentang video Gondes bagaimana, tentang cara bicara Gondes bagaimana ya, yang memotivasi Gondes. Oke, Gondes akan shuffle di sini ya, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuatu yang kamu tanyakan di sini ya. Kalau tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan ya. Kalau resonate, artinya ini adalah energi sahabat semuanya, karena ini adalah general reading, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke, Gondes akan shuffle, fokus ya. Apakah dia masih sayang dan cinta sama kamu atau tidak? Karena sepertinya dia mulai berubah. Ya, general reading. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia masih sayang dan cinta sama kamu atau tidak? Karena sepertinya dia berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Sepertinya berubah. Perhatikan, belum tentu dia berubah. Cuma menurut kamu ya, menurut praduga dari kamu dia berubah. Kita lihat dia apa masih sayang atau tidak. Ada King of Cup. Kalau ini bisa vice versa, karena ini adalah general reading. Kalau kalian ingin pure energi sahabat semua, silahkan personal reading. Artinya aku hanya menarik energi sahabat semua. Ada Nine of Wands. Kenapa dia sepertinya berubah? Kamu mesti bertanya seperti itu. Sepertinya berubah, Des. Kita lihat apakah dia berubah atau karena apa sebabnya kok dia bisa terlihat berubah sepertinya ya. Oke. Apakah dia juga masih cinta atau sayang sama kamu? Walau dalam keadaan dia menurut kamu berubah. Segala sesuatu pasti ada alasannya ya, bukan begitu aja terjadi. Oke, kita akan lihat apakah dia masih sayang dan cinta sama kamu atau tidak. Sepertinya dia berubah, Des. Oke, fokus ya, biar energinya benar-benar tercurah. Bayangkan dia agar tercurah. Ada Six of Swords. Oke. Fokus tetap selama kode shuffle ya, agar energinya gampang tercurah ke sini. Oke. Ada sedikit berantakan. Ini praduga benar atau praduga tak bersalah ya. Karena sepertinya dia berubah. Itu menurut kamu ya. Menurut dia berubah apa enggak sih? Masih sayang enggak sih? Masih cinta enggak sih kalau dia sepertinya berubah? Oke, fokus ya. Nanti kalian akan maknai, jadi kalian cukup fokus saja. Ada Ten of Pen, ada Ten of Swords. Ini adalah perasaan dia, tapi bisa vice versa, ingat. Tetapi Gondes berbicara tentang dia, tapi ini bisa energi kamu. Dia galau saat ini galau. Mungkin dari kemarin-kemarin juga seperti itu kamu rasakan ya. Ada keputusasaan, ada kelelahan ya di dalam hubungan ini pastinya. Sisi lain dia mempunyai sebuah keinginan untuk menjadi sukses ya dalam hubungan ini. Sisi lain dia ingin meninggalkan hubungan ini dan berkhianat. Seperti itu. Ada dua pilihan. Kalian merasakan yang mana? Yang pasti alasannya dia berubah karena dia
saat ini lagi putus asa dalam segala pekerjaan, dalam tindakan, ya pastinya ini lebih condong ke pekerjaan. Dia lebih galau daripada memikirkan kamu gitu loh. Dia tuh galau karena dalam tindakan pekerjaannya, pasti pekerjaannya aku harus melihat seperti itu. Dan dia mempunyai sebuah keinginan untuk bisa berubah gitu, merantau gitu loh, maksudnya kalau bisa tuh dia tuh pengen cari pekerjaan yang lain yang lebih indah. Jadi sisi lain tuh dia tuh berubah tuh bukan karena dia ada yang lain, enggak, tetapi karena dia lebih fokus pada dalam pekerjaan dia. Dia ingin merubah nasib gitulah istilahnya, ingin merubah nasib menjadi lebih baik. Kalau kemarin itu mungkin ada kendala di tempat bekerja dia karena ya lagi pandemik seperti ini lagi mulai awal secara gitu, tetapi dia merasa di pekerjaan itu tuh putus asa, ada sesuatu masalah pastinya, ya. Dan di sini ada Ten of Swords, jadi dia tuh seolah-olah, ya memang bukan seolah, dia tuh berkhianat. Intinya dia ingin meninggalkan kamu, tapi tidak membenci kamu, tidak memutus kamu, ingin untuk sementara masing-masing dulu, gitu. Jadi dia fokus mikirin hubungan sayang atau tidak sama kamu, tapi kalau menurut kamu mungkin ya dia berubah, ya memang dia berubah. Alasannya apa? Dia lagi putus asa dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan dia. Dia lebih fokus pada hidupnya dia gitu. Pekerjaan. Dia ingin mendapatkan perubahan hidup menjadi lebih baik. Ini adalah urbanisasi. Meninggalkan kegelisahan ini untuk mencapai sebuah keinginan, yaitu sukses gitu dalam apapun itu. Pastinya yang pasti dalam hubungan pekerjaan atau masa depan dia, bukan masalah hubungan kamu dengan dia, bukan. Dan dia memang di sini berkhianat, mungkin tidak sering menghubungin kamu, atau sering tidak ngerespon kamu, atau sering marah-marah, atau dia lebih cuek ke kamu, bukan karena nggak sayang mungkin ya, tapi di sini memang betul-betul tidak memikirkan hubungan terlebih dahulu. Ada sebagian memang yang berkhianat. Jadi berkhianatnya ini bukan karena mencari yang lain ya, tapi kita lihat klarifikasinya. Apakah dia juga ada yang berkhianat karena mempunyai yang lain, atau memang berkhianat pure karena alasan pekerjaan atau masa depan dia. Tetapi yang terlihat di sini belum terlihat kalau dia ada orang ketiga ya. Dia cuman belum ada terlihat kalau dia itu berkhianat untuk hal tentang cinta. Tapi yang terlihat di perasaan dia itu berkhianat, iya. Dia berubah, iya. Tetapi dia lebih kecondong ke kehidupan, keputusasaan dia untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam hidup. Jadi cuek sama kamu, jadi nggak ngerespon kamu, lebih fokus ke masa depan. Karena dia juga di pekerjaannya sepertinya ada kendala, ada permasalahan, galau dia. Jadi ibaratnya kayak gini nih, sudah bekerja, sudah berusaha, tapi nggak menghasilkan gitu loh. Jadi membuat dia itu kayak nggak balance antara kerjaan dia itu tidak menghasilkan apa-apa untuk di tempat dia kerja gitu loh, seperti itu. Dan membuat dia itu putus asa. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja lebih baik, tetapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Ada yang sebagian terancam namanya pengurangan ya di sini, makanya dia putus asa, kelelahan, dan dia maunya sebuah perubahan menjadi lebih baik, sukses. Ini bisa dibilang kayak meninggalkan pekerjaan lama, mencari pekerjaan atau merantau gitu, kayak urbanisasi menjadi lebih baik gitu ya, seperti itu. Ada rencana dia di sini. Ini klarifikasinya ya. Apakah dia karena ada orang ketiga sehingga dia terlihat cuek sama kamu, sehingga dia terlihat lebih nggak kayak kemarin yang kemarin intens, kemarin sering WA, sekarang agak ketus, kalau di WA nggak cepat dibalas, kalau dia jangan ngomong itu cuma sepatah seucap gitu, iya tidak, oke, ini seperti itu.
Apakah dia ada orang ketiga atau memang pure karena pekerjaan atau masa depan dia? Kita lihat ya, agar lebih apa namanya, kamu tahu apa sih alasannya kok dia berubah. Masih sayang nggak sih? Intinya yang di perasaannya lagi nggak mikirin hubungan percintaan, karena dia lebih fokus pada pekerjaan, pada masa depannya. Seperti itu, energinya benar-benar berantakan ya. Terutama kamu galau banget. Ini galau dia ya. Ada belenggu lingkungan. Belenggu lingkungan itu bisa karena status sosial, karena pekerjaannya ya, status ekonomi, atau karena keyakinan kalian yang berbeda, atau karena keluarganya, atau karena dia single parent yang mempunyai anak, atau karena jarak kalian, karena LDR-an ya. Ada Queen of Cup. Untuk menghubungi kamu tuh kayak ada belenggu gitu, kayak ada batasan gitu. Terutama yaitu pemikiran yang lebih fokus pada pekerjaan, membuat dia itu kayak nggak ada kesempatan atau kayak malas untuk menghubungi kamu dulu gitu dia. Jadi lebih baik ya fokus pada pekerjaan aja. Untuk saat ini dia mengikat tangannya, mengikat badannya untuk tidak menghubungi kamu dulu gitu. Jadi gak berubah nih, berubah dong. Kalau kemarin inten jadi nggak inten dia kan. Kalau kemarin dia sudah makan belum, tapi dia ada kegelisahan juga di sini tuh. Selain gelisah, putus asa, ya kan? Kita lihat selanjutnya. Tuh kan benar. Kesulitan finansial, yes. Putus asa dalam pekerjaan, oh benar. Dan dia untuk rumit ya, riwet untuk keuangan dia sangat terpuruk seperti itu, sangat terpuruk. Jadi dia tuh kayak pusing kepala, kayak depresi, nggak bisa tidur. Besok pekerjaan diancam pengurangan, ada sebagian seperti itu. Ada yang kalau belum melakukan penjualan sudah dikasih waktu, yang lain udah jualan banyak, dia belum. Ini marketing ya, dia belum jualan satu pun sudah diberi waktu begitu sekian lamanya, dan terancam untuk nanti dikeluarkan atau nggak dibayar, atau boleh kerja tapi nggak dibayar, atau ya otomatis hubungannya sama materi atau keuangan. Dia saat ini gelisah memikirkan keuangannya, sedang yang single parent harus ngurusin atau membiayain anak-anaknya, orang tuanya. Untuk yang masih lajang-lajang juga seperti itu, keuangan terpuruk gitu, seperti itu. Yang pasti dia keuangannya terpuruk dan putus asa. Jadi dia tidak ingin membicarakan tentang masa hubungan kalian gitu, bukan karena ada orang ketiga ya. Jadinya dia labil dan dia fokus pada pekerjaannya. Kalau kamu sayang sama dia, aku sarankan doakan yang terbaik buat dia, dukung dia agar semangat selalu ya, semangat selalu. Dia juga kesepian loh di sini sebetulnya, mau menghubungi tapi dia lebih apa ya, gimana, kayak jadinya ya malas ya mau menghubungin, bicara tentang cinta. Mana sempat dia ngomongin tentang cinta atau berpikir tentang cinta, sedang masa depan dia sendiri seperti ini gitu loh, benar-benar menguras pikiran dia untuk masa depan dia ya kan. Gimana coba kalau seperti kalian yang ada di posisi ini bisa vice versa. Tapi ya kita bicara tentang dia, apakah dia masih sayang dan cinta sama kamu? Dia kesepian. Ini cintanya masih dipegang aja ya sama dia ya, masih dipegang aja. Tetapi dia mau ngubungin itu ada belenggu pikiran ini ya. Ini adalah dimaknain pikiran. Jadi dia terpaksa harus menutup mata, badannya seperti terikat, dan ini pikiran dia. Ya, ada keinginan untuk menghubungi, tetapi dia nggak menghubungi kamu karena dia kembali lagi kegelisahan, kepusingan, keterpurukan. Pekerjaan yang harus mencapai sebuah kesuksesan ke masa depannya,
dan akhirnya dia berlaku untuk tidak lagi menghubungin kamu. Kalau kamu menghubungin mungkin dibalas, tapi agak lama. Kalau agak lama ya tahu sendiri kan, kita ini kalau sebagai feminim, kalau kita nggak dihubungin kita pasti memikirkan dia ya, gelisah, galau, kenapa sih kok nggak dihubungin, salah aku apa. Tetapi ya menurut dia kalau ngubungin kamu, walaupun dia kangen, rindu, kesepian, nanti jadinya ngomongnya atau apa, kalaupun chat itu panjang lebar gitu ya, akhirnya terjadi perdebatan. Dia lebih menutup diri, membelenggu diri dulu untuk tidak menghubungi kamu karena dia ingin sukses dan memperbaiki keterpurukan ini. Seperti itu loh alasannya kenapa dia berubah, karena sepertinya mulai berubah, bukan mulai berubah ya, kita jangan berpikir sepihak. Dia juga punya kehidupan sendiri selain memikirkan kita sebagai orang yang dia cintai. Dia juga mempunyai kehidupan, yaitu punya keluarga, harus memikirkan masa depan, dia juga butuh makan, dia butuh pekerjaan. Jadi dia bukan pure milik kita sebagai seorang feminim ya, kalau yang menonton feminim. Kalau yang menonton maskulin ya sama aja sih ya, apalagi yang bersangkutan dengan ekonomi itu sangat sensitif, dan dia lebih fokus ke arah perbaikan ekonomi dan dalam hal pekerjaan. Jadi sahabat semua, berbesar hatilah kalau tidak dibalas, atau kalau kadang-kadang dimarahin, berbelas ya. Ini agak emosi. Ini egonya lebih tinggi ya, ini kadang-kadang emosi. Jadi ya udah, tunggu aja gitu. Ini dia mau ego ya lebih condong ke arah masa depan. Jadi nggak ngapain mikirin cinta, hidup aku aja seperti ini gitu loh. Aku punya keinginan sukses, minimal itu aku tuh normal gitu loh, dalam perekonomian normal, dalam pekerjaan aku juga oke gitu ya kan, seperti itu. Jadi sahabat semua, kalau sayang sama dia jangan suudon, tapi jangan terlalu baper. Kalau udah nggak, jangan dramatis, jangan di sambung-sambungkan. Dia udah nggak sayang nih, dia masih sayang, dia juga kesepian, dia tidak ada orang lain selain kamu, tetapi dia lagi putus asa, lagi gelisah, ingin memperbaiki sebuah keterpurukan ekonomi dan memperbaiki masa depannya menjadi lebih baik. Dia berkhianat ya, dia berkhianat terhadap dirinya sendiri juga. Karena apa? Kenapa aku harus bilang begitu? Dia itu ingin menghubungi kamu, dia juga seperti itu, tapi dia nggak mau melakukan. Dia mending menutup mata dan mengikat dirinya sendiri dan pikirannya untuk tidak menghubungi kamu. Dia akan menyelesaikan masalah dulu, karena dia sendiri terpuruk dalam perekonomian, membuat dia gelisah, tidak bisa tidur, stres, depresi gitu. Dia terhimpit ke perekonomian yang sulit ya kan. Enggak, Andes, dia itu pengusaha juga mengalami hal seperti itu, cuman dia cerita aja. Dia itu orang tajir, Andes, orang tajir juga bisa seperti itu ya. Kita jangan melihat dari casingnya saja, tapi kita harus melihat dari segi dalamnya juga. Paling tidak setiap manusia punya problem, punya masalah seperti itu. Dan ini yang kamu pertanyakan, seseorang pertanyaan permasalahan tentang ekonomi dan pekerjaan dan masa depannya ya. Oke. Nanti kalau WA kamu kayak kemarin-kemarin, kamu nuntut minta dinikah lah, minta jalan-jalan lah, minta ketemuan lah, minta. Jadi dia tuh pikirannya, dia ini sosok ini nggak bisa berpikir banyak ya. Maksudnya gini, dia harus fokus pada satu pikiran. Kalau dua itu dia nggak bisa gitu. Bukannya bodoh, bukan, memang dia nggak bisa. Dia harus fokus, apa terutama ini menyangkut kehidupan dia. Itu ya, sahabat Gondes. Jangan curiga, kita telisik dulu ya, kita tunggu waktu dulu ya. Nanti kalau dia mungkin sudah memang benar-benar di posisi yang aman, sudah nggak masalah tentang ekonomi, pekerjaan juga, dia pasti akan menghubungi kamu lagi. Ada saatnya
waktunya gitu ya. Jadi kita tidak harus minta diprioritaskan terus, WA harus dibalas tepat waktu. Dulu itu kalau nge-WA tuh langsung dibalas, Des. Kalau dia tuh sekarang balasnya pasti seperlunya. Dia lagi pusing, ya kan, lagi pusing mikirin duit, pusing mikirin bagaimana pekerjaan terancam di PHK atau pengurangan, ya kan. Ini orang dewasa loh, nyari pekerjaan suka sekarang kan susah, zamannya seperti ini. Bisnis juga pakai modal, sedang dia terpuruk. Kecuali kamu mau bantu sampai di mana. Laki-laki itu punya harga diri, dia akan malu kalau dibantu terus. Kecuali memang cowok yang nggak punya harga diri atau maskulin yang nggak punya harga diri, minta pasangannya. Itu juga karena alasan terpuruk loh, dia minta ke kamu itu bukan karena bukan dia ada terus minta kamu, nggak. Memang dia ada posisinya terpuruk dan nggak ada punya pekerjaan, ya udah minta aja pada kamu. Sorry, just kidding ya, bercanda. Tapi ada juga kan, boleh jujur boleh tidak kalian. Ada pilihan seperti itu, cowok yang nggak punya harga diri. Tapi ada juga dia sudah bekerja keras, berusaha menjadi sebaik-baiknya, ya mendedikasikan pikiran dan tenaganya pada pekerjaannya, tetapi tidak menghasilkan, keekonomian tetap terpuruk. Nah, kamu boleh bantu gitu. Tapi kan ada alasan, dan kamu melihat dengan benar-benar melihat keadaan dia gitu. Ada alasan yang memang benar-benar dia terpuruk, sedang dia udah berusaha. Tapi kalau dia nggak bekerja, nggak usah dikasihani lah, biarin aja, keenakan dia dong. Itu cowok yang nggak punya harga diri, udah nggak kerja, nggak ada usaha apa-apa, udah aku cinta kamu doang. Kamu mau disayang seperti itu, tetapi kamu harus selalu membayar setiap kata dia. Misalkan malam ini ya nge-WA kamu nge-WA dia terus dibalas panjang lebar, bilang tentang cinta, terus dia ngeluh keuangan kamu kirim tuh. Jadi kan itu kan uangnya kan berbobot untuk biar kamu dibalas WA-nya. Nggak usah ya sahabat Kondes, jangan mau sama cowok yang nggak punya harga diri, menyusahin itu kedepannya. Tetap optimis buat kamu, dia baik-baik saja, dia masih sayang sama kamu, dia juga ingin menghubungi kamu, tapi memang sengaja dia menutup pikirannya dulu, mengikat pikirannya, mengikat matanya untuk tidak menghubungi dulu, karena dia lagi fokus pada pekerjaannya, tentang perbaikan perekonomiannya, karena dia sendiri lagi mengalami sebuah kegelisahan berat atau dinamakan depresi. Bisa tidur, besok pagi bagaimana ya, kalau mau ketemu di tempat pekerjaan, ketemu teman-temannya juga pasti yang lainnya itu sudah oke, udah berhasil ya, bekerja oke, kok aku nggak berhasil. Seperti itu kan, kayak belenggu juga kan, seperti itu. Kamu cinta dia, kalau cinta doakan dia yang terbaik ya, sandarkan doa kamu pada Allah agar dia diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan pernah lelah berdoa untuk dia dan untuk kamu ya, untuk hubungan ini. Mencintai tidak harus memiliki, ini namanya yang dinamakan legowo gitu, legowo ya. Jadi kamu membantu dia dengan kasih sayang kamu, tapi kamu jangan berharap untuk bisa memiliki, karena apa? Selebihnya itu kuasanya, ya kan? Kuasanya, bukan kamu yang menentukan, ya kan? Membalas chat bukan berarti sayang atau cinta. Nah, ada juga nih yang baper nih, nggak boleh ya kalau kalian belum punya komit pacaran atau komit cinta, terus kamu kok dia berubah, Des. Ya dia membalas kamu karena menghormati kamu. Orang membalas chat itu belum berarti cinta ya, tapi menghormati juga, namanya juga silaturahmi ya kan, seperti itu, terhubung melalui chat gitu. Jadi intinya kamu jangan baper apapun yang sudah terjadi, walaupun dia udah komit sama kamu terus ataupun belum, atau lagi PDKT, jangan baper, nanti kamu akan terluka sendiri. Ngerti nggak? Oke, ngerti kan? Ngerti. Jadi ya santai aja sih ya, dia dengan kehidupannya sendiri, ya udahlah biarin aja gitu. Kalau kamu masih bertahan untuk nungguin dia, siapa tahu nanti dia masih ngubungin kamu, ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak ada salahnya kamu buka hati dengan yang lain ya. Ini untuk tanda kutip loh,
untuk yang single parent, untuk yang belum punya pasangan suami atau istri. Kalau yang udah punya pasangan suami istri lah ngapain gitu, kamu aja yang di rumah gak keurus, kamu malah ngurus orang lain, ya kan. Just kidding ya, sorry Gones kalau ngomong paling seruduk gitu, tapi mohon ya, jadi lebih baik positive thinking ya. Sudden nggak boleh kata Gones, tapi waspada boleh. Dia baik-baik aja di sana ya. Untuk hubungan ya, dia juga rindu sama kamu, dia juga kesepian tanpa kamu, tetapi dia menutup pikiran, menutup keinginannya, mengikat keinginannya, mengikat pikirannya untuk tidak membicarakan tentang cinta dulu, tidak membicarakan tentang sayang dulu ya. Jadi dia tidak berubah, tapi dia lagi fokus pada kehidupannya. Oke, sahabat Gondes, kalau ini adalah di ranah kalian dan memang kalian merasakan hal yang seperti tebar kartu ini, artinya ini adalah energi sahabat semua. Tetapi ingat, ini adalah general reading, energi bisa terbolak-balik dan energi bisa resonate bisa tidak ya, karena ini adalah general reading. Kalau kalian ingin personal reading, artinya ini pure energi kalian ya. Tetapi kalau general reading itu umum, Gones menarik energinya secara acak ya, dimanapun kalian menemukan video ini. Oke, semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, sedikit menghibur ya. Terus kalau gak bermanfaat, jadikan ini hiburan ya. Kalau bermanfaat dan memang ini adalah ranah kalian, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu butuh pembelajaran, segala sesuatu kehidupan butuh antisipasi dan motivasi. Tetap sandarkan harapan pada Sang Maha Kuasa. Doakan seseorang yang kamu pertanyakan ini menjadi lebih baik, selalu dilimpahkan kesehatan, perlindungan, dan rezekinya, seperti itu ya. Jadi kita jadi orang baik dong ya. Tetap berjalan di jadilah orang baik, karena Allah menyukai orang yang baik. Allah suka sama semuanya, tapi lebih sayang, sangat cinta sama orang yang lebih baik ya. Oke, ada kesalahan dan milik Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna, Allah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia ya. Dan tetap optimis, sandarkan cintamu pada Allah, cintailah dia karena Allah ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. God bless you. Love you. Bye.